Waktu gerungan itu saya lihat, itu anak kecil berubah jadi monyet dan matanya merah banget. Saya kaget saya. Si tante tuh telanjang bulat. Muntah darah itu enggak. Pertama kali itu kencing saya hijau kebiru-biruan. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri di Michi Diary episode malam kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah Bang Pepi. Halo Bang Pepi, apa kabarnya? Sehat, begituan sehat. Terima kasih ya sudah mau datang lagi ke studio saya. Bang Pepi ini sangat banyak banget penggemarnya di YouTube saya loh. Karena Bang Pepi ini punya cerita yang memang banyak banget dan orang-orang di luar sana bisa mendengarkannya. Iya, benar ya. Bang Pepi kali ini punya cerita apa lagi yang mau dibagikan di... Ini kebetulan pengalamannya baru 2 minggu yang lalu. Waktu saya diundang sama satu orang customer saya di Bangka Belitung tepatnya itu. Kejadiannya itu di danau ini ya, danau buatan. Nah, di situ kejadiannya. Memang tempat itu kata orang itu memang angker ya. Nah, cuma karena pada saat itu setelah waktu hari setelah mau selesai pekerjaan, saya pengen nikmatin alam di sana. Nah, kemudian saya tanya sama satu orang, ada nggak tempat di sini? Saya pengen tahu danau yang katanya indah di Bangka itu di mana? Oh, deket Bang di sini, kata gitu. Diantar di sana saya tuh. Nah, setelah saya diantar, saya bilangin saya mau sendiri, jangan diganggu. Saya bilang gitu. Ya udah, nanti kalau Abang WA aja ya, oke. Nah, setelah itu saya nikmatin bener-bener alam itu, saya nikmatin banget, memang indah banget memang di sana tuh, dan danaunya bagus lah gitu. Memang cuma ya panas kan gitu ya, gak ada teduhan. Nah, pada saat saya lagi berpikir, lagi cari inspirasi, kata orang itu ngaca gitu ya, ya saya berkaca dengan diri saya sendiri, melihat segala macamnya. Setelah saya rasa kira-kira sekitar kurang lebih 20 menitan, 30 menitan gitu ya, seingat saya tuh, sekitar antara jam 1 ke jam setengah 2 itu siang. Siang itu kejadiannya. Tiba-tiba ada nenek-nenek datang, bawa anak kecil. Terus saya nggak perhatikan, tiba-tiba dia ada aja di samping saya sebelah kanan. Terus dia bilang, "Nak, ngapain?" Terus saya lihat, saya bilangin, "Oh, saya lagi nikmatin alam, saya lagi cari inspirasi, saya lagi memperbaiki diri," saya bilang kayak gitu. Karena saya pengen menyatu dengan alam, saya bilang kayak gitu. Nah, jangan lama-lama ya, kata gitu. Nah, langsung saya lihat ini nenek-nenek, loh kok ngapain lu yang ngatur gua sih? Gua pengen nikmatin alam ini, kok lu ngatur gua? Kan gitu. Terus tapi saya balas aja, saya bilangin, "Oh iya," saya bilang gitu. Nah, terus kemudian saya nikmatin lagi, saya cuekin aja. Nenek-nenek itu ngomong lagi, "Jangan lama-lama, kalau bisa jangan di sini kalau bisa jangan lama-lama," katanya. Saya bilang, "Kenapa emang rupanya kalau lama-lama? Orang saya mau nikmatin alam, kok kamu yang larang saya?" Saya bilang kayak gitu. Nah, yang saya bikin kagetnya pada saat saya tuh saya cuekin, saya lihat depan, tiba-tiba suara gerung. Waktu gerungan itu saya lihat itu anak kecil berubah jadi monyet dan matanya merah banget. Saya kaget. Nah, itu nenek-nenek mukanya, aduh sampai merinding saya tuh ceritanya tuh. Oh iya benar. Merinding banget. Merinding banget. Jadi waktu kejadian itu nenek-nenek mukanya serem banget itu mukanya. Waduh sampai kepala merinding. Saya itu kaget itu. Itu memang kejadian yang benar-benar sakral banget dan benar-benar nyata loh soalnya. Karena itu jam 1 siang di saat panas terik. Itu nyata, itu ada seperti itu loh. Kan gitu ya. Yang kata orang itu hantu, setan, jin itu adanya malam. Itu kejadiannya siang. Setan itu, jin itu nggak ada waktu, nggak ada lu kata orang mau maghrib kayak mau malam kayak itu hati-hati maghrib malam ada hantu, nggak, itu siang kejadian saya antara jam 1 jam setengah 2 itu. Nah, setelah saya kayak gitu terus saya bilang saya kaget, saya lihat dia, wah, karena saya karena lihat monyet itu memang serem, tapi karena bulunya bagus, saya tarik dia, saya tarik. Berebutan monyet. Berebutanlah monyet itu, berebutan monyet. Nah,
setelah perbuatan monyet, singkat ceritanya, akhirnya hilanglah nenek-nenek itu. Hilang nenek-nenek itu. Sujud pertama ke saya, terus hilang dia. Setelah hilang, terus saya kan hilang mood tuh. Hilang mood, ya udahlah saya WA tuh. Namanya si A ya. Nah, saya WA lah dia. Setelah saya WA dia datang. Cepet amat bang, kata itu. Ya gue nggak enak nih. Nah udah, pas di jalan dia nggak ngomong ABC. Pulanglah saya ke rumah si bos. Karena saat itu saya tuh nggak di hotel, tapi disiapin satu kamar di rumahnya dia, kan gitu. Nah, waktu saya baru nyampe, ditanyalah sama si bos, dari mana, Pep? Kata gitu. Oh, saya lagi pengen lihat keindahan danau di sini. Oh, iya tuh di belakang, katanya. Tiba-tiba istrinya datang. Om, katanya itu. Paham nggak remote itu ya, masalah rolling door untuk garasi, katanya gitu. Pintu garasi. Bang, kenapa? Tante, saya bilang gitu. Kok itu nggak ini ya, kata nggak bisa kebuka ya, kata gitu. Terus si suaminya bilang, udah nanti panggil orang. Terus saya bilang nggak apa-apa bos, soalnya di rumah saya juga punya begituan. Pintu garasi juga pakai remote, saya bilang kayak gitu. Oh gitu, iya. Tapi tante kalau seandainya itu sama, dia punya rumahnya itu, saya bisa perbaikin. Kalau enggak, saya nggak bisa, saya bilang gitu. Saya paham yang seperti saya punya. Saya lihat pas, oh yuk masuk, ayolah kata kita lihatlah garasinya. Oh boxnya sama. Kan gitu ya, mereknya sama. Nah terus saya ambil tangga, saya naiklah. Terus saya dengar tuh suara pintu tutup gitu. Pintunya tertutup. Tertutup, kaget saya lihatin, duh kok pintunya ditutup, saya bilang gitu kan. Nah si tante di bawah saya kan posisi di atas tangga begini. Nah saya lagi perbaikin tangga, perbaikin itu, saya lagi gini-gini, saya tes itu kan kalau dia nggak pakai remote dari atas tuh bisa kan gitu ya. Waktu saya giniin, tak hidup. Tapi saya buka dikit, saya tutup lagi. Tutup berarti nandain bahwa dia berfungsi gitu kan ya. Dan saya tutup lagi. Waktu saya mau ngomong udah bisa, saya lihat kaget saya. Si tante tuh telanjang bulat. Hah? Si tantenya telanjang bulat. Telanjang bulat. Bugil yang bugil. Oke. Terus saya kaget. Tante ngapain? Saya bilang kayak gitu. Tante ngapain? Nah, waktu dia ngelihat saya, tapi mukanya bukan dia. Oh, pandangannya berbeda. Pandangannya beda. Nah, waktu dia itu, aduh, merinding lagi itulah. Iya benar. Tuh, merinding banget tuh. Aduh, serem emang itu kejadian benar-benar serem banget tuh. Nah, pas waktu dia datang begitu, saya lihat gitu, terus saya dengar suaranya. Saya ingat suaranya. Ini suara nenek-nenek. Suara nenek itu nih. Saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang, "Hei, kau ngapain masuk di tempat ini, orang ini?" Saya bilang gitu. Saat itu yang di otak saya terlintas, ini istri orang. Iya. Istri orang. Nah, saya nggak munafik ya. Iya. Nah, namanya saya laki-laki normal, lihat begitu, hasrat tuh ada. Cuma saya tekan habis di situ karena saya tahu itu ada istri orang. Nah, saya saat itu teriak, tolong, saya teriak, tolong. Nggak ada dengar satupun, nggak ada yang ini. Sampai saya telepon, itu sinyal bisa mati. Iya, sinyal nggak ada. Oh, benar-benar dikerjain lah ya. Si nenek dikerjain sama nenek itu. Nah, pada saat itu saya langsung, wah ini ya udah, karena saya udah ini ya udah, kalau memang lu mau nantang gua, oke silakan, ayo, saya bilang kayak gitu. Cuma saya nggak mau nyentuh, nggak berani nyentuh yang aneh-aneh gitu kan, karena takut salah paham nanti jadinya. Nah akhirnya sebelum saya itu saya inisiatif handphone saya rekod, saya buat video supaya ada nanti bukti, jangan terjadi apa-apa. Akhirnya nanti jadi pemikiran yang aneh-aneh, saya nggak mau kan gitu. Nah, saya ambil kawat, saya ikat tuh handphone di tangga itu, dan saya bikin posisinya pas persis, saya lihat oke. Nah, saya turun. Nah, yang saya saat itu memang jorok sih ya, memang jorok. Maaf nih ya, saya ambil dari lubang pantat saya gini sedikit, saya taruh di sini, saya ludah, saya baca satu kali, saya cuma tepuk keningnya satu kali. Buat. Dikasih ludah ya. Iya, dikasih ludah plus gitu ya kan. Nah, karena itu memang hal yang sangat sakral. Itu orang memang kalau dibilang nggak masuk akal lah itu. Tapi boleh coba. Kalau orang punya barang sakti segala macam tunjukin, kita nggak usah mau nanya, kita mau hancurin itu yang di dalamnya itu, cukup colek aja sedikit, pegang. Kalau nggak hancur di dalamnya itu, jin yang di dalamnya itu terbang semua. Jinnya terbang. Ya, ini ilmu lagi ya. Ilmu itu sebenarnya itu adalah ilmu akal-akalan sistemnya orang Ambon kayak gitu. Ilmu itu ilmu akal-akalan. Kenapa? Hal yang paling kotor di dunia itu adalah kotoran manusia.
Satu. Kedua, hal yang paling kotor itu adalah tinja manusia itu. Yang kedua adalah hal yang paling kotor itu yang ada di dalam comberan itu sangat kotor. Makanya kalau orang-orang kebal-kebal itu kalau dia corek satu kali di situ, udah parang dia tebas, itu orang kebal itu hilang ilmunya. Semua orang kita nggak usah punya ilmu apa, punya kanuragan segala macam. Orang awam sekalipun asal dia punya iman yakin sama dia atas, kita buat itu jadi. Oh. Terus tempat itu akhirnya gimana, Bang? Nah akhirnya setelah saya tepuk, waktu saya tepuk ibu itu, tante itu, saya pukul jidatnya. Saya nggak mau sentuh yang lain. Saat itu cuma keinget saya, cuma kepikiran dalam pikiran saya itu terlintas saja hanya jidatnya, gitu. Nah, saya pukul jidatnya gini, tak, dia langsung jatuh. Nah, jatuh yang bersyukurnya itu saya kan nggak mau pegang. Yang bersyukurnya itu jatuhnya itu dia tuh, memang posisinya itu di dinding. Jadi ngantem ke dinding begini terus merosot, seret. Nah, pada saat itu tiba-tiba pembantunya buka pintu. Buka pintu ngelihat posisi saya itu berdiri melihat ibu itu sudah pingsan tapi telanjang bulat. Iya. Si pembantunya lari ngasih tahu suaminya. Suaminya tuh pakai pukulan sobol itu benar sama orang-orang yang di situ di rumah itu ya. Kamu apa kan istri saya? Om tenang om, saya nama orang pegang pukulan sobol ya saya takut lah. Lihat istrinya sudah telanjang bulat posisi pingsan, otomatis suami manapun pasti berpikir istri saya diapain kan begitu. Saya kan seorang yang diundang untuk mengerjakan profesional di situ kan. Nah, saya bilang om tenang, jangan marah dulu, ini ada bukti. Nah, sebentar, yaudah emosi terakhir, saya lari ke balik tangga. Nah, terus dia ketahan, tunggu itu ada videonya. Ya dia lihat handphone saya ambil handphone itu, tapi sampai saya lihat takut dicolong, dicuri, dipukul kan. Saya ambil handphonenya, terus saya matiin, saya lihat, ini lihat videonya. Untung saya rekord itu. Pada waktu dilihat, kaget dia. Nah, setelah kaget itu dia minta maaf sama saya. Nah, terus dia bilang, ini kalau kayak gini istri saya bagaimana? Dia tanya. Om, saya kan gak berani ngeliat istrinya. Kan gitu, saya balik badan. Om, tutup dulu si tante. Dia bilang gitu. Nah, supaya ditutup, digendonglah sama suaminya di ke ruang tamu. Setelah ruang tamu, saya bilang, cari bengle. Bengle? Ya, apa bengle. Bengle itu adalah tanaman kalau anak-anak bayi itu suka taruh di peniti, yang lagi ibu-ibu lagi hamil, atau anak-anak yang baru lahir biasa diikat di gelang di sini jadi gelang. Ya dibuat kayak jimat, tapi itu penangkal jin. Oh, penangkal jin. Okay. Itu sebenarnya nih kita lari dikit. Bengle itu adalah satu tanaman alam ya, tapi paling dibenci sama yang nama kata jenis jin. Mau jin manapun, mau katanya jin itu mau jin dari hantu belau, katanya jin apa kek. Kalau sudah bengle itu di diginiin aja kan baunya itu jin paling nggak suka. Nah, jadi udah kayak gitu, terus kemudian dia lihat, terus kemudian tolonglah cari di bengle lah. Jadi pembantunya tuh sopirnya carilah bengle. Setelah bengle ada, terus kemudian saya minta garam, saya bilang gitu. Garam apa om? Garam di dapur aja, saya bilang gitu. Kan nggak mungkin cari-cari garam-garam laut, garam kasar kan? Udah garam itu aja sebenarnya. Udah. Nah, saya parut, saya taruh di garam itu, saya campur. Udah, terus pakai kain bersih, saya minta kain kasar, kain bersih, saya bilang gitu. Nah, saya peras begini airnya. Nah, air itu saya ambil di piring itu, saya sendok itu, ya. Saya tanya, "Bapak ini Muslim Kristen?" Saya tanya gitu. "Saya Kristen," katanya gitu. "Oke. Tolong Bapak ini mewakilin saya. Om tolong doain apa Om mau doain?" "Terserah Om doa apa?" "Oh, cocoknya apa?" "Ya kalau bergampangnya doa Bapak kami aja." Saya bilang kayak gitu kan. Nah, doainlah doa dengan keyakinan dia ya. Nah, kalau Muslim itu biasa Al-Fatihah aja, gitu, doain. Nah, itu tuang begini dia tuh hanya dapat kira 2-3 tetes gitulah yang masukin. Sadar langsung. Nah, setelah sadar itu suaminya nanya, "Om ini nggak apa-apa?" "Nggak apa-apa." Nah, terus udah kayak gitu, jadi kemudian duduklah ngobrol, saya ceritain kejadiannya gini. Suaminya minta tolong videonya tuh tolong dihapus Om Pepi. Dihapus, oh iya. Nggak boleh ada kenang-kenangan lah ya. Jadi dia takut, ya wajar lah. Itu kan dia takut nanti minta saya share kemana gitu ya. Itu kan privasi orang ya. Akhirnya saya bilang, jangan saya yang hapus Om. Nanti kalau saya hapus nanti pura-pura nanti saya hapus lagi. Nanti takutnya nanti Om nggak percaya ke saya nggak mau. Om yang hapus silahkan. Ya kasih ke dia. Nah akhirnya dia hapus. Udah. Nah
Terus malamnya masih ada gangguan. Oh. Masih malamnya masih di rumah itu masih ada gangguan. Cuma ya kayak orang lari-lari apa segala macam. Udah kayak gitu. Nah, kemudian saya ruat rumah itu. Ya puji syukurnya itu rumah jadi bagus lagi. Besoknya dia minta tolong saya. Dia terakhir lagi sarapan besok pagi nih. Curhatlah dia. Curhat. Om Pepi, iya nih minta maaf banget katanya tuh. Kenapa nih bilang gitu? Enggak, ini sebenarnya lari dari konsen kerja kita kata gitu. Kenapa? Melihat kejadian itu ini sebenarnya saya ada masalah besar. Masalah besar apa? Saya punya satu pabrik. Nama pabrik itu A, ya kan? Nah, jadi konsentrasi di tisu. Nah, jadi itu setiap hari itu kalau mau dekat jam 12 ataupun dekat mau pulang itu jam 5 sore atau setengah 6, pasti ada yang kemasukan. Kemasukan dulu setiap hari. Setiap hari. Nah, setelah itu saya bilangin, "Oh, oke, Om." Nah, pabriknya semana gede. Astaga, itu pabriknya 3 lantai. Termasuk kantor ya. Pabrik terus kantornya 3 lantai. Nah, jadi ini sebenarnya ilmu lagi. Ilmu ini sebenarnya ilmu ya. Jadi kita kalau misalnya kita mau ngebersihin satu rumah kita, terus kemudian kantor kita tempat kita bekerja ya atau kantor tempat usaha kita. Nah, kita mau bersihin itu sebenarnya ada cara yang nggak perlu kita panggil dukun, nggak perlu panggil suatu ahli spiritual. Cukup dengan kita sendiri, kita doakan sendiri dengan keyakinan kita buat itu sudah menetralkan hal-hal negatif atau hawa-hawa negatif atau sesuatu orang yang syirik dan dengki kepada kita, itu netral tempat itu. Nah, jadi caranya gampang. Jadi pada saat itu saya cuma minta tolong belikan saya 10 kilo bengle. 10 kilo. Banyak ya? Banyak, 10 kilo bengle. Nah, saya minta 2 kilo garam laut, garam kasar. Oke. Nah, nanti teman-teman semua bisa dipraktek nanti tempat usahanya boleh, di rumah boleh, ya. Di mana tempat yang ingin merasa tempat itu angker, tempat itu ya tempat yang tidak kata orang, wah ini nggak baik lagi nih segala macam, bla 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 bla. Cukup dengan cara yang saya buat ini. Jadi bengle itu kalau diparut satu-satu kan, aduh ampun, tangan bisa putus kan gitu. Capek ya. Apa 10 kilo kan gitu kan ya. Kilo, ya. Nah udah kayak gitu, saya dibeliin lah blender. Blender lah tuh, blender khusus buat bengle itu. Nah nanti bisa tahu lah tuh bau bengle itu bagaimana nanti. Itu ampun baunya tuh, ngalang-ngalain pesing tahu baunya, aduh ampun lah. Gak enak banget itu baunya. Udah diparut semua itu, sudah di blender semua. Nah murni ya tanpa dicampur apapun. Nah kemudian setelah jadi blender, nah di blender lagi dengan garam tadi. Dicampur. Di blender, setelah di blender, terus disaring. Disaring, airnya itu yang kita ambil. Nah, jadi saya di sana itu, saya bilangin, bos, ya, saya mau ada satu waktu, tapi jangan kelamaan ya, saya bilang gitu. Nah, saya mau orang di gudang dan kantor itu jangan ada satu manusia pun, semua di luar. Dikosongkan. Dikosongkan. Bisa bayangin Mbak, kantornya 3 lantai, termasuk pabrik. Itu saya yang ngepelin semuanya. Keinget segini-segini Mbak, kayak jagung Mbak. Dapat bonus tuh ya. Dapat bonus tuh, bonus ngepel. Nggak boleh dibantuin ya? Nggak boleh. Jadi karena memang saya tuh orangnya suka ini ya. Karena begini, saya diajarkan dari nenek moyang saya dulu, diturunkan ilmunya ke saya. Tidak boleh membantu orang dengan harus meminta atau mematok harga, nggak boleh. Jadi tolonglah dengan ikhlas, ya. Setelah itu kalau apapun hasilnya dia, ya pun, misalnya sukses lah ya, banyak kan sukses ya. Nah kalau dikasih itu rezekimu, tapi jangan dipatok, nggak boleh. Nggak boleh diuangkan. Nggak boleh patok, nggak boleh diuangkan. Nah singkat ceritanya, saya pel semuanya, saya pel, saya hitung jam. Setelah saya selesai semua, Om Pepi boleh nggak kita masuk ini? Kata gitu, karena sudah jam 2 kata gitu. Tunggu saya bilang masuk, baru boleh masuk saya bilang gitu. Nah itu tunggu 1 jam atau setengah jam lah minimalnya, setengah jam. Setelah setengah jam, saya lihat itu kan bekas pelan udah setengah jam kan udah mengering ya, udah kering lah nama bekas pelan kan. Nah jadi kita nggak boleh masuk tempat rumah yang sudah kita pel itu dalam posisi basah.
tunggu pelan kita tuh kering. Oh iya. Setelah kering, baru boleh kita masuk. Karena kenapa? Dia tunggu sampai dia meresap ke dalam dasar semen ataupun tegel ataupun keramik kita. Ya. Nah, itu menjadi paten. Nah, kalau posisi basah, ada jejak kaki kita. Jejak kaki kita itu memisahkan antara pelan kita, ya kan, dengan ubin itu. Akhirnya ubin itu tidak terkena tidak terkena banglenya. Banglenya, akhirnya di situ tempat dia akan keluar lagi. Oh, pokoknya harus benar-benar sampai kering. Kering, nah baru itu kayak gitu. Nah, setelah saya buat setengah jam, masuklah. Saya bilangin, ya, saya minta tolong kasih lembur 1 jam aja, bilang itu. Lemburin mereka 1 jam. Saya mau bukti. Jadi ada bukti buat Om. Oke, nah kebetulan besoknya itu Jumat Kliwon. Jadi ini malam Jumat Kliwon nih ceritanya. Gak apa-apa kan, kata gitu. Udah percaya sama saya bilang gitu. Om ini kayak gak punya Tuhan aja, saya bilang gitu. Udah, dilemburin lah. Dilemburin sampai jam 7 saat itu. Nggak ada masalah apa-apa, akhirnya keluar santai. Dan sampai orang bilang Jawa sampai saiki nggak ada apa-apa lagi, udah aman udah pabriknya. Seperti itu. Nah, jadi ini satu saya bilangin, kalau kita membuat itu ya saya kasih tahu nih ada kuncinya, bukan kita sembarang-sembarang buat kayak gitu. Aman tempat kerjaan kita, tapi kita yang membuat. Kalau kita nggak punya pagar badan, kita pasti diserang sama dia. Pasti kena. Pasti. Ini saya kasih tahu intinya. Satu lagi, pada saat sebelum kita ngepel itu, sisakan kira-kira sesendok teh, gak usah banyak-banyak, sesendok teh aja. Apa keyakinan kamu? Mau Buddha kek, mau Kristen kek, mau Islam, baca. Kalau Islam Al-Fatihain, kalau Kristen ya Bapak kami dulu, kalau Buddha apa terserah ya. Di sendok itu yakinkan itu menjadi pagar diri kamu, minta sama di atas. Kenapa? Setelah kita pel, kita kan usir itu semua jin itu. Saya diserang. Nah, karena kan saya nggak minum begitu-gituan kan gitu kan ya. Kenapa? Karena saya punya kan gitu ya. Diserang saya. Ya saya tantang lah merekanya. Saya bilang, ayo sini kayak gitu. Setiap saya tuh nolong orang, dalam dunia ini kan kita yang kita takutin itu adalah orang syirik ya. Iya. Itu. Nah, jadi dosa tertinggi itu sebenarnya itu bukan apa-apa, syirik. Nah, jadi saya ngalamin itu setelah ngerjain di pabrik ini, ternyata ada saingannya. Ternyata dia punya musuh. Nah, saya diserang itu malam itu sampai saat di rumah saya diserang terus. Ya wajar lah, namanya dukun sudah dikalahkan kan gitu ya. Otomatis dia nggak terima dong ya kan, gengsi dia kan. Nah, kalau saya gampang sama saya nggak ngantem dukunnya, saya ajak kerja sama jinnya. Iya. Diajak bisnis. Ajak bisnis. Yes, kayak bisnisnya. Jadi begini, nih, saya ini seorang dukun ya. Iya. Contoh nih, saya seorang dukun. Sini. Lalu datang orang nih, saya minta tolong, saya punya saingan nih, begini nih. Oh terus? Gitu. Supaya apa nih? Mau sakit, mau mati, mau apa nih? Ya kan, bangkrut lah, maunya sakit sampai bangkrut, oke. Dah, berapa? Bisa sekian dipatok nih ya, kan gitu ya. Nah, saya suruh jin saya. Wih, nih ada makanan nih, gini. Ditugasin kamu sono. Ya udah, kamu makan sono. Gitu. Itu orang digrogotin. Jadi usaha kita digrogotin dia sama jin itu. Dan orang yang punya juga digrogotin. Keluarganya, kalau dia minta sekeluarganya dihancurin, sekeluarga dihancurin semua. Nah, kalau saya gampang, saya gituin. Saya bilangin, sini, saya bilang, jin itu jangan kita ajak berantem, jangan kejar temen. Ajak temen. Saya bilangin, sini, saya bilang gitu. Nah, saya bilang sama dia, kamu tahu bahwa saya ini orang baik loh, saya bilang gitu. Kamu kalau ngantem dia berarti berurusan sama yang lebih atasnya lagi, saya bilang gitu. Kamu mau nggak saya turunkan yang lebih tingginya lagi? Pasti mereka tuh, dia bilang jangan. Oke, kita berteman aja, saya bilang gitu. Sekarang gini, lu yang kerja capek, ini boleh ditanya ke siapapun praktisi ya. Boleh ditanya. Berani dia nggak ngelawan jinnya sendiri? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Oh, padahal sebenarnya dia tuh takut. Takut itu mah, takut kalau dia tuh jin itu yang piaraan dia tuh berontak, takut dia. Iya, suruh, lu balik, bilang gitu. Balik. Dia lu minta lu apa? Minta ini. Dah lu makan tuh orang. Kasihan.
Nah, dia balik ke dukunnya. Wah, aku kalah gini sama dia nih. Dukunnya mau dihantam. Dukunnya bilang, saya cuma disuruh. Jangan saya, itu yang nyuruh saya. Yang nyuruh rata-rata. Makanya jangan kaget. Orang ganteng, ibu-ibu cantik, kelihatan badannya keker, tapi semua rata-rata gila. Kenapa begitu? Di jalan. Itu akibat karena ulah pekerjaan dia sendiri, akhirnya dibalikkan ke dia jadi begitu. Oh, jadi apa yang dia perbuat kembali ke dirinya. Itu kerjaannya jin. Dia minta nyantet orang, dia minta pelet orang, ya kan, karena kesirikannya, karena keserakahannya. Akhirnya orang yang di sana tuh kuat, balik ke dia, jatuhnya seperti itu. Tuh. Nah, jadi kita kembali ke Bangka. Jadi sebenarnya di Bangka itu sebenarnya banyak banget kejadian-kejadian yang aneh-aneh seperti kayak gitu yang saya alamin ya. Nah, jumpa nenek-nenek itu, terus kemudian jumpa jin bertanduk itu, jumpa ya. Cuma karena saya nganggap itu mereka sahabat. Nggak boleh dijadiin musuh. Nggak boleh jadi musuh, karena sama aja kayak kita manusia seperti ini, sama. Jadi walaupun mereka itu kan punya tugas masing-masing. Jin ini makanan apa? Ketakutan kita, keserakahan kita, ya kan, kemunafikan kita, itu makanannya dia. Jadi ini pengalaman saya. Saya diganggu oleh jin nenek-nenek ini dan siluman monyet ini, dan akhirnya penasaran sama saya, dimasukkan ke ibu itu untuk ngancurin saya. Ternyata nggak berhasil. Dari situ dia juga berusaha lagi untuk ngancurin rumah itu. Gitu. Dia masih berlanjut ya. Berlanjut terus. Seperti itulah jin itu. Nah, jadi memang karakter jin ini jangan pernah kita tuh dicoba. Ya. Mencoba. Jangan pernah mencoba. Jangan pernah mencoba. Seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gini nih sebenarnya hal-hal yang lumrah ya bagi kita orang yang mengerti ya. Nah, tapi orang awam ini kalau memang dia itu kita takut lah, tempat jalan angker lah segala macam, gampang banget, bawa aja bengle, kantongin aja bengle, udah. Dikantongin aja udah beres ya. Udah beres. Nanti kalau kita takut kita pecahin aja benglenya, cek kita gini pakai kuku, bau. Hilang. Itu nanti yang di keliling kita hilang. Jadi prinsipnya begini, prinsipnya itu kalau ilmu abadi itu mau hitam kayak mau putih kayak, jadi prinsip ada satu prinsip. Jadi ada level ya, ada level dalam dunia praktisi itu ada level, ada level. Nah, kalau dia sudah mencapai ilmunya itu menjunjung satu, sepanjang langit dijunjung, sepanjang bumi dipijak, kemanapun dia pergi, dia tidak akan ilmu luntur. Nah, saya itu saya nolong abang saya waktu di Nigeria. Dari Nigeria posisi dia? Saya di Tangerang. Nah, bisa ya? Bisa. Nah, jadi posisinya begini. Abang saya ini ngasih tahu bahwasanya pertama saya jelasin abang saya ini dulu deh ya. Terus kemudian saya hantam yang orang Kalimantan ini ya. Nah, jadi abang saya pas saat itu posisinya tuh goyang. Dia tuh posisinya direktur di satu perusahaan jasa penyewaan helikopter ya. Nah, kemudian abang saya ini di Nigeria itu sangat kuat vudunya, vudu. Nah, jadi kalau bagi kami ini itu di dalam jadi gini ya, Tuhan itu menciptakan malaikat itu semuanya benar. Terus setelah pada zamannya itu timbullah yang pembangkang menjadi Lucifer. Lucifer itu mempunyai jenderal. Jenderal di mana? Jenderal yang menguasai laut, jenderal menguasai darat. Kan gitu ya. Nah, pada waktu saya mau ke sana hantam saya. Nah, kita otomatis saya minta kawal dengan ibu bumi. Penguasa bumi. Penguasa darat. Untuk berkomunikasi dengan penguasa laut. Tujuan saya ini. Tujuannya baik. Sepanjang kita itu niatnya baik untuk menolong orang dengan cara baik kita, akan pasti disetujui. Nah, pada saat itu abang saya itu mau dihancurin. Nah, dengan cara vudu ya. Nah, pertama saya doa, saya minta aman di atas. Terus kemudian diizinkan, kemudian saya hantam. Nah, saya kasih abang saya itu sesuatu, nah terus dipegang abang saya, dan bersyukurnya akhirnya selesai semua. Cuma saya kasih tahu sama abang saya, setiap kamu langkah pintu, kamu lihat pintu kamu tuh. Ada apa di situ? Walaupun bersih pintu kamu tuh, saya bilang kayak gitu, ambil tisu lap. Satu kali aja. Menandakan bahwa kita bersihkan itu. Satu. Sebelum kita duduk, perhatikan tempat duduk kamu. Apa ada di tempat duduk itu? Sapu dengan tisu baru. Di meja kamu, perhatikan. Sapu dengan tisu kamu. Nah, kemudian pada satu saat
Tiba-tiba, karena mereka di sana penasaran, kok nggak kena ya bang saya kan gitu kan, nggak jatuh bang saya kan gitu. Nah karena saya kawal terus kan, nah akhirnya dia telepon. Jadi kalau misalnya gini, posisinya di selisihnya 6 jam ya. Di Nigeria itu, di sini tuh jam 12 malam, di sana tuh jam 6 sore. Jam 6 sore. Ya. Jadi abang saya tuh di sana tuh kalau jam 6 sore, setengah 6 ya, jadi setengah 12. Dia biasanya setengah 12 atau jam 12 telepon saya. Jadi saya kalau telepon itu cerita panjang lebar itu sampai jam 2 pagi, setengah 3 pagi. Nah, curhat, banyak kan curhat tentang masalah pekerjaannya. Nah, terus saya bilang tenang lah, saya bilang gitu. Nah, terus kemudian, nah ya ini tadi kata gitu, di sisir saya tiba-tiba katanya, kok ada rambut satu kata kayak gitu. Bahaya. Itu jalannya vudu, jalannya untuk nyantet dia dari vudu. Nah terus bung, udah kayak pesen gue kata gitu, ya aku buang semua tuh, terus aku panggil OB, aku bersihin semua. Nah terus udah gitu, oh iya, udahlah nih selesai. Terakhir sekarang mulai setelah itu dia masuk kerja, dia perhatikan semua sampai ke toiletnya, dan dia tidak mau terima makanan sembarangan lagi, nggak mau. Bahaya, karena di sana sensitif, bahaya di sana. Dari minum aja pun bisa, dari semua hal hari-harian kita tanpa kita sadarin itu kena, kita bisa. Jadi santet pelet itu sama dari ini ya, santet pelet itu dari rambut. Ilmu lagi nih guys. Dari rambut. Jadi kita jangan rambut itu kalau bisa sisir. Perhatikan dari helai rambut kita yang jatuh itu kita harus belajar. Sebenarnya kita diajarin gini ya, kita bersyukur dikenain corona ini. Bersyukur, kita ambil positifnya aja. Dari gara-gara corona ini kita jadi rajin cuci tangan, bener nggak? Kita rajin pakai masker, kemana-mana kita sekarang agak menjaga kebersihan kita, agak bersih. Gitu ya. Terus kemudian kita sisir juga, pokoknya jadi bersih lah kita. Nah sebenarnya itu adalah hal yang sangat-sangat positif. Jadi kita diajarin sebenarnya itu kalau kita mau nyisir, mau ngapain itu hati-hati. Rambutnya jatuh, helainya itu jangan sampai ketahuan orang. Nggak boleh. Nggak boleh, karena kalau orang niat jahat dari satu helai itu aja kan kena. Orang syirik dari satu helai rambut aja itu udah bahaya. Iya. Dan ada lebih ekstrim lagi. Apa? Dari jejak kaki bisa. Jejak kaki pun bisa. Bisa. Ya? Dari jejak kaki. Jadi bukan hanya dari ludah, enggak. Ludah kan ya itu gampang banget kan gitu ya. Ludah. Yang nggak termasuk, karena pikiran kita nggak masuk pikiran kita. Dari jejak kaki kita aja bisa kena. Sekarang gini, Tuhan sudah mengizinkan ya, Tuhan mengizinkan manusia tuh 2 kenanya. Diizinkan Tuhan kena penyakit atau kena musibah atau kena masalah. Tapi karena karmanya, ada Tuhan mengizinkan kita kena masalah, kena penyakit, kena musibah karena ujian kita. Nah, ini bisa disembuhkan ya. Kalau yang tadi yang pertama nggak bakal bisa. Nggak bakal karena karmanya itu. Saya juga nggak bisa tolong itu. Iya kan? Karma orang siapa yang mau bantu? Iya, gitu masa kita mau lawan Tuhan mati ya, karma Tuhan nggak ada yang nggak bisa. Bantu. Nah, kalau yang ini dilihat. Apakah amal ibadahnya dulu waktu masa sehatnya itu cukup enggak? Itu juga yang bisa ngebantu. Lah iya. Jadi gini, sebenarnya gampang banget ya. Penonton semua atau pemirsa atau teman-teman semua ya. Sebenarnya gampang. Cobalah kita belajar sebenarnya masalah sepele, sedekah. Bersedekah lah walau 1.000, 2.000. Jangan lihat karena siapa, karena apa, mau diapakan uang itu. Yang penting gua kasih lo mau apakan uang itu terserah lu. Niat gue sedekah. Udah itu aja, kayak gitu. Jadi setiap orang dia misal terkena pun dia, ya kan terkena. Dia cukup berdoa ataupun pergi ke orang yang bisa dan cepat sembuhnya. Setelah sembuh abang ini, nah kebetulan suami saya itu, abang sepupu saya itu, abang sepupu saya itu punya istri orang Arab ya, negaranya Arab gitu. Nah, dia punya teman orang Australia, teman Australia. Nah, terus kemudian dia bilang, dia cerita dulu, ini suaminya ini seorang yang ahli untuk masalah penambangan, ahli tambang, orang Australia. Dimintalah ke Kalimantan. Nah, sampai di Kalimantan,
ternyata orang bule ini kan dia untuk weekendnya itu happy kan suka di bar, ya, suka di bar, suka di kafe gitu. Kecantel lah sama satu perempuan. Nah, padahal tadinya konteksnya ini mereka ini satu rumah tangga sangat rukun. Rumah tangganya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, rukun banget gitu. Memang saling cinta lah mereka tulus. Tapi setelah minjak itu, jadi sampai istrinya itu ngadu ke istrinya abang saya ngomong, aku menyesal izinkan suamiku untuk injak tanah itu. Oh. Kalimantan. Nah, nangis lah sampai dia nggak tidur, nggak bisa makan, nggak enak karena mikirin suaminya terus kan gitu, mikirin anak-anaknya juga kan gitu. Terus terakhir istrinya abang saya ini ngomong ke abang saya telepon, bisa nggak kau tolong? Oke, namanya siapa? Nah, oke, disebut namanya, dikasih fotonya sama saya. Sebentar aku doain dulu. Aku lihat dulu. Saya terawang sampai sana. Oh, Bung, sorry saya telepon balik. Ya, ini kena pelet. Kena ini, saya bilang gitu. Udah nggak ada ampun ini kalau kena ini. Nah, seperti apa sih cirinya pelet? Pelet itu kita lupa semua. Kita lupa semua. Lupa. Dibikin linglung? Bukan linglung, jadi kita lupa bahwa kita punya cinta dengan istri saya. Kita lupa dengan cinta dengan istri. Jadi cinta kasih kita tuh dihilangkan. Itu pelet. Wow. Yang dia ingat hanya yang nujuin dia. Jadi cintanya itu berpusat. Tadinya kita punya cinta ke adik kita cinta ke anak kita, cinta ke suami kita, cinta ke ibu kita, punya kasih ke sana ke sini, ke sana sini. Itu dirangkum semua, dijadiin satu. Itu cinta dan kasih itu ditujukan ke orang yang membuat. Wow. Bisa bayangkan itu. Segitu kuatnya pelet. Itu memang pelet asli. Seperti itu. Nah, terkenal ya kalau pelet-pelet itu ada ya semar mesem, semar kuning, jaran goyang. Udah kayak gitu, saya minta izin. Nah, saya pertama kalau bantu orang itu saya minta izin sama Tuhan dulu. Minta izin sama Tuhan dulu. Apakah mampu saya? Kan gitu ya. Saya nggak mau sembarangan. Gitu. Karena yang lawan saya nggak main-main kalau begitu-gitu. Dan kita tuh main seberang pulau kan gitu. Ya tanya dulu luhur saya. Nah, ya udah tolong. Kasihan rumah tangganya hancur. Kan gitu. Prosesnya itu sekitar kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulanan saya hantam sana. Yang pertama itu saya tarik panglimanya dulu, saya ngobrol dengan panglima besarnya. Nah, kemudian saya minta izin ke mereka. Ya namanya kita masuk daerah orang bukan kayak kita preman, enggak. Kita namanya masuk rumah orang itu kita harus kan permisi dulu, salam dulu. Saya datang kemari tujuan saya ini. Nah, ini kebetulan ada rumah tangga yang gini dibuat sama orang seseorang ini seperti ini. Nah, saya minta izin, saya mau tolong rumah tangga ini. Setelah diizinkan sama mereka, jadi kan saya nggak ada gangguan lagi kan. Nah, saya tuju hanya satu itu. Nah, setelah saya hantam, tak semuanya, puji Tuhannya, mereka kembali rukun lagi. Biasanya kalau seperti itu, si dukunnya ada masalah nggak? Mati ya biasanya. Oh gitu. Mati. Nggak boleh macam-macam. Jadi kalau nggak saya mati, dia mati. Oh gitu. Oh iya begitu. Jadi pada saat nolong itu, saya ngalamin kencing. Ngeri loh. Jadi saya ngalamin itu pertama kali itu saya muntah darah. Muntah darah itu enggak. Pertama kali itu kencing saya hijau kebiru-biruan. Saya nggak pernah. Nah, lihat ya. Jadi masih ada di mudah-mudahan masih ada tapi kan. Jadi saya kencing itu pertama bangun pagi. Saya kencing, saya lihat. Loh, kok hijau kebiru-biruan? Saya panggil si saya, "Mi, ya, ini toilet kamu kasih portek ya?" Bilang gitu. Saya bilang gitu. "Enggak kata gitu. Jadi hijau kebiruan ada busanya. Saya kirain istri saya kan biasanya tuh dia kalau udah kotor banget dia bersihin pakai portek, dia bersihin gitu ya. Saya nanya, "Mi, kamu bersihin barusan pakai portek?" "Enggak, Pi," kata gitu. "Itu toilet kan masih bersih," kata gitu. "Emang kenapa kotor?" Kata, "Enggak," gitu. Ya. Saya perhatiin. Waktu saya giniin itu urin saya giniin. Enggak saya pegang tapi saya dari jauh begini saya giniin. Wah, kena saya nih, saya bilang gitu. Kena nih, hantaman dia nih, colong waktu saya tidur kan. Nah, saya balikin. Saat itu juga saya balikin. Udah 3 hari tapi prosesnya. Balikin. Udah. Setelah itu saya ngantem, kena saya lagi. Muntah darah saya, berak darah saya. Nah, kena lagi saya. Nah, setelah kayak gitu, namanya kita nolong orang ya. Nolong orang itu ya boleh setengah-setengah. Nggak boleh setengah-setengah. Memang resikonya seperti itu. Kalau nggak dia cacat, saya cacat. Kalau nggak dia mati, saya mati. Itu aja resikonya. Antara dua itu doang. Nggak ada itu, nggak ada lain. Berat, sangat berat. Nah, jadi makanya saya tuh nggak mau sembarang orang. Nggak. Jadi saya punya sepupu bilang sama saya,
lari dikit ya konteksnya. Bang Pepi, iya. Udah gini aja mending Bang Pepi. Iya, saya yang jaga meja. Biar nanti Om Pepi jadi praktek, duitnya kan banyak, nanti tamunya banyak. Oh saya bilang ya, nggak mau ya. Nggak mau cari untung kayak gitu. Cukup apa saya aja, saya nggak mau. Saya tuh diizinkan nolong orang, tapi saya lihat dulu. Saya nggak mau jadi komersil. Kenapa? Saya punya kerjaan. Oh ya. Iya. Kalau saya duduk itu, saya dulu saya tuh pernah begini. Saya harus bisa lebih sakti dari papa saya. Harus lebih sakti dari papa saya. Itu cita-cita saya. Tapi nggak diteruskan ya? Saya buang semua sebagian. Kenapa? Dulu saya dendam sama papa saya. Sangat dendam. Sangat dendam. Maka saya tuh harus bisa kalahkan papa saya harus lebih sakti papa saya. Saya 27 provinsi saya tapa, berguru kemana-mana. Jadi saya berguru, kalau dia bisa ngalahkan saya mau berguru. Tapi kalau dia nggak bisa kalahin saya nggak mau berguru sama dia. Itu saya. Nah, jadi singkat cerita kita kembali lagi di situ. Nah, setelah saya muntah-muntah darah, akhirnya saya bilang, saya lihat ternyata dukunnya 7. Dukunnya ada 7. Jadi Bang Pepi 1 lawan 7. 1 lawan 7. Akhirnya saya bawa pasukan saya panggil pasukan saya semua. Saya bilang sama, kebetulan abang sepupu saya itu keturunan Syekh ya, keturunan Syekh. Saya minta tolong, Bung, minta izin yang pengikut Subuh Surah saya bawa. Jadi dari di kiri sana saya tarik kemari. Kebetulan itu istrinya tuh orang Maroko ya, orang terpandang di Maroko, keturunan Syekh tuh. Saya tarik semua, saya minta tolong, saya berdoa khusyuk dengan ini. Jadi saya murnikan diri, saya sucikan diri. Karena manggil orang begitu nggak sembarangan. Karena mereka orang suci semua kan. Saya sucikan diri saya minta tolong ke mereka. Karena saya diserang, saya bilang kayak gitu. Karena ini bukan sedikit pasukan. Akhirnya saya bawa pasukan saya bawa pasukan istri saya. Istri abang saya. Bawa perang lah ke sana. Akhirnya mereka kalah, akhirnya pada mati semua. 1 cacat, 6 mati. Itu yang ketahuan ya. Ya, jadi ngeri loh. Jadi memang itu kejadian-kejadian seperti itu lumrah kalau di dunia praktisi ya. Seperti itu lumrah. Jadi hal yang kayak gitu juga sebenarnya nggak baik ya. Nggak baik. Ya tapi yang ngirimnya itu nggak apa-apa, yang bahaya itu cuma si dukunnya doang ya? Iya. Yang ngirimnya tuh nggak ada masalah ya? Bego dukunnya. Oh. Bego dukunnya. Oh, jadi dukunnya yang bodoh. Iya, kenapa? Ngapain dia sampai mati gara-gara orang? Ya, dia mau mati nyerahin buat orang lain. Iya, mendingan itu dia bilang, dah lu, nih yang nyuruh gua, yang nyuruh ini jangan gua dong dihantam. Jadi dia matinya sia-sia dong. Sia-sia. Gitu. Belum tentu diterima juga. Lah, udah jelas lah, karena dia kan hitam. Udah jelas itu. Udah jelas. Jangan coba-coba deh ya. Jangan. Apalagi buat belajar jadi dukun. Jangan. Sebenarnya semua orang bisa belajar jadi dukun. Bisa. Jangan coba-coba. Jadi dukun itu yang ekspres ada. Jadi dukun ekspres tuh ya. 1 hari jadi dukun bisa. Jangan coba-coba deh. Jangan. Nanti kalau coba-coba bahayanya tuh di belakang. Bahayanya ngeri. Awalnya sih nggak seberapa ya. Ya. Tapi setelahnya. Jangan. Jadi kayak kembali kayak saya. Jadi saya ini banyak nolong orang yang hal-hal yang memang yang berat-berat ya. Nah, jadi kenapa banyak yang tolonglah ini. Saya bilangin enggak. Saya nggak mau nolong. Saya bilang gitu. Saya bilang saya mau tolong, saya tolong. Enggak, saya bilang. Kenapa? Karena saya tuh nggak mau terekspos, nggak mau. Saya nggak mau ini orang ini dukun. Saya mau sekitar saya tuh orang-orang tahu, wah ini Pepi ini seperti apa adanya, begitu aja. Nggak mau. Ya, apa adanya seperti ini. Ya nanti takutnya kita duduk sama satu orang, lu ngomongnya sembarangan sama Pepi. Itu orang sakti, itu orang jago tuh. Waduh, ntar lu begini. Nggak mau saya. Nggak ya? Nggak mau. Sama aja. Sama aja kita. Sama aja. Cuma ada kelebihannya masing-masing di setiap orang, kita nggak ada yang tahu. Iya benar. Terima kasih ya Bang Pepi ya sudah mau berbagi cerita lagi, kasih ilmu lagi buat kita semuanya. Terima kasih sudah mau datang lagi di studio saya. Iya. Ini ada pesan buat teman-teman sekalian. Jadi di dalam dunia kehidupan kita ini jangan pernah mencoba. Jangan pernah sekalipun mencoba untuk pergi yang katanya ke tempat spiritual untuk hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang katanya bersifat serakah ataupun bersifat syirik. Jangan pernah.
Karena akan 7 turunannya akan kena semua. Ingat itu baik-baik. Pertama dan kedua, kalau kita mau terhindar dari dunia-dunia yang seperti orang syirik, orang dengki, dunia jin segala macam, cobalah kita tuh bersedekah. Itu adalah ilmu kita supaya kita terhindar dari orang-orang syirik. Bonus dari Bang Pepi. Iya. Terima kasih ya. Iya, jangan sama-sama. bosan datang ke studio saya ya. Iya. Terima kasih dari undang. Pencinta misteri, sampai di sini dulu episode Michi Diary malam kali ini. Sampai jumpa di Michi Diary episode yang lainnya. Makasih ya. Sama-sama. Udah mau cerita. Nanti datang lagi kita bahas yang lain. Iya. Ada yang seru-seru lagi, kita bahas lagi. Iya.